ada seorang anak membuang orang tuanya padahal dia mampu merawatnya, dan itu saya punya buktinya. Kan mohon maaf ya, saya pernah nemui orang tuanya stroke, ditinggal aja. Dia lupa saya punya kamera di depan kantor kami, ditinggal saja. Kita tahu ternyata membawanya itu dengan mobil. Artinya apa? Bahwa secara ekonomi dia mampu. Orang tua ini bukan menjadi beban. Karena ingat, saat kita masih bayi pun kita dirawat, bahkan kita tidak bisa melakukan apapun. Yang karena orang tuanya sudah tidak, mohon maaf, tidak berdaya, sehingga mereka menitipkan kepada kami. Permasalahannya adalah kami memang siap terima, namun yang terjadi adalah mereka tidak pernah kemudian menjenguk atau mendatangi mereka. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati PJ Bupati Aceh Utara Bapak Mahyu Syar, yang saya hormati Forkompinda dan OPD Kabupaten Aceh Utara, dan yang saya hormati pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian Sosial, yang saya hormati DPRD Provinsi Aceh Ibu Lira Amalia, dan perwakilan dari Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI, dan dari IOF, serta hadirin undangan yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada hari ini kita semua diperkenankan hadir di acara peringatan Hari Lanjut Usia dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2045 nanti itu akan ada yang namanya bonus demografi penduduk, di mana di Indonesia akan terjadi orang-anak atau orang-orang yang usia produktif itu banyak sekali jumlahnya. Sering sekali kita konsentrasi, memang kita harus konsentrasi di situ, karena kalau tidak, mereka tidak bisa, kita tidak bisa mengoptimalkan peran mereka, maka akan terjadi masalah. Namun saat itu pula, karena usia di Indonesia semakin panjang, sehingga semakin banyak para lansia yang akan ada di Indonesia. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama saya nitip kepada pemerintah daerah, kita lebih perhatikan terutama pendidikan kepada anak-anak kita, untuk mereka bisa memperhatikan para orang tua, nenek mereka, kakek mereka, atau ke saudara-saudara yang lebih tua lainnya. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu sekalian, memang ada perubahan. Kami di Balai Kementerian Sosial, Balai dan Sentra Kementerian Sosial sekarang ini banyak menerima titipan dari lansia-lansia yang dititipkan anaknya kepada kami. Ada masalah ekonomi, namun ada masalah lain yang karena orang tuanya sudah tidak, mohon maaf, tidak berdaya, sehingga mereka menitipkan kepada kami. Permasalahannya adalah kami memang siap terima, namun yang terjadi adalah mereka tidak pernah kemudian menjenguk atau mendatangi mereka. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama
untuk lebih memperhatikan. Kenapa? Karena tanpa mereka kita bukan apa-apa. Tanpa orang tua mereka kita, tanpa guru-guru kita, dan tanpa kemudian orang-orang tua yang lain yang dulu membina kita, itu kita bukan siapa-siapa, termasuk saya. Jadi karena itu mari kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa orang tua ini bukan menjadi beban. Karena ingat, saat kita masih bayi pun kita dirawat, bahkan kita tidak bisa melakukan apapun. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya nitip pada daerah para OPD siapapun itu, ayo kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk lebih perhatian kepada orang tua. Kenapa? Sekali lagi tadi yang saya katakan, bahkan mohon maaf ya, saya pernah nemui orang tuanya stroke, ditinggal aja. Dia lupa saya punya kamera di depan kantor kami, ditinggal saja. Kita tahu ternyata membawanya itu dengan mobil. Artinya apa? Bahwa secara ekonomi dia mampu. Jadi mari kita ajarkan bahwa mereka bukan beban. Memang secara alami kita semua akan menjadi lanjut usia, bahkan mereka pun dan kemampuan fisik kita akan semakin menurun. Itu secara alamiah, seperti saat kita membimbing anak-anak kita dulunya tidak bisa apa-apa, mereka menjadi luar biasa. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, di hari lansia ini mari kita semua kembali lagi bahwa tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Kita bisa seperti ini, kita bisa tumbuh sehat seperti ini, itu karena orang tua. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Saya mengajarkan ini saat saya jadi wali kota, mulai anak-anak TK, mulai anak SMP, SD, semua saya ajarkan. Kenapa? Karena tidak mungkin kalau di luar negeri memang banyak yang mereka ada rumah lansia dan sebagainya. Tapi apa iya kita dengan budaya ketimuran kita menitipkan orang tua kita, padahal kita mampu untuk merawat mereka. Saya coba setiap membaca laporan, saya coba pelajari apa masalahnya orang tuanya ditinggalkan. Ada yang masalah ekonomi, tapi juga ada yang bukan masalah ekonomi. Bahkan ada yang anaknya sudah berhasil, mereka tidak mau menjenguk orang tuanya. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian di hari lansia ini, sekali lagi, tanpa mereka semua kita bukan siapa-siapa. Jadi karena itu ayo kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena mereka pun kelak juga akan menjadi lansia dan mereka akan turun juga perform dari fisiknya. Itu yang ingin saya sampaikan yang pertama. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian, terutama saya nitip kepada kepala dinas sosial dan mungkin juga camat sama lurah atau kepala desa atau kepala kampung ya. Para lansia ini tidak perlu setiap hari, bisa antar mereka saling menjenguk. Kenapa? Saya pernah membaca suatu berita, sudah meninggal 4 hari karena dia tinggal sendiri, tidak ada yang menemukan. Baru setelah 4 hari ditemukan udah meninggal. Apakah seperti itu kita sebagai makhluk yang beragama? Apakah seperti itu? Bukan.
kalau kita beragama maka kita harus saling memperhatikan. Jadi mari kita ajarkan kepada kita semua, terutama kelompok lansia, saling memperhatikan. Kalau hari ini kemarin kok nggak ketemu ya, di mana ya, coba kita lihat. Mungkin sakit, ada yang sudah ditemukan itu jatuh di kamar mandi, nggak bisa berdiri, 2 hari nggak bisa makan karena nggak bisa berdiri. Nah, mari kita saling memperhatikan itu, karena mungkin suatu saat anak kita atau cucu kita akan berada jauh dari kita. Dia butuh orang lain pula. Saya ingat saat saya sekolah di Belanda, kebetulan yang nolong orang Aceh, Pak. Jadi saat saya di Belanda, saya ketinggalan. Kalau di sana kayak kunci hotel gitu, begitu saya lupa kuncinya masih digantung, saya keluar, waduh kuncinya tertinggal di dalam. Terus saya bingung gimana, saya tanya tetangga saya, wah itu harus manggil PMK, bayarnya 300 guilders, padahal saya terima hidup saya 1 bulan 300 guilders. Saat itu masih bukan euro, di Belanda saya masih pakai gulden. Nah, waduh gimana, saat saya susah begini, saya jalan mau ke kampus itu tiba-tiba ada seseorang manggil-manggil saya, sapi gitu. Saya bilang sapi, saya bilang itu, tapi mesti ini orang Indonesia. Terus saya noleh itu, terus kenapa kamu kelihatan susah, katanya. Loh kamu dari mana? Saya dari Aceh, katanya. Terus kenapa? Kamu kenapa susah? Kunciku tertinggal di dalam. Lah kalau aku harus bayar PMK, aku harus bayar 300 guilders. Padahal uangku untuk hidupku cuma 600. Saya bilang gitu. Oke, tak lihat ke rumahmu. Dia kebetulan lagi memperbaiki restoran di sudut jalan rumah saya. Dia datang, kemudian dia ke belakang. Oh, aku bisa naik tuh. Jendelamu terbuka. Jendelanya saya buka karena saya nyemur pakaian. Dia naik ke situ, dapatlah saya kunci tanpa harus mengeluarkan 300 gulden. Jadi itulah butuhnya teman. Mungkin saat ini kita sehat, kita nggak perlu mereka. Mungkin saatnya kita butuh semua keluarga di sini, kita nggak perlu orang lain. Tapi mungkin anak-anak kita itu ada di jauh di sana, cucu kita non jauh di sana. Maka mungkin orang lain, karena kita peduli kepada orang, maka orang lain akan menolong mereka. Jadi ada saudara saya ngomong begini, itu bisa jadi nggak punya duit, itu bisa jadi wali kota itu karena bapak ibunya. Karena dulu bapak ibu saya punya rumah yatim piatu yang rawat 70 sampai 80 anak itu. Begitu katanya. Itu jadi wali kota tuh bukan karena dia hebat katanya gitu, tapi karena orang tuanya yang suka nolong orang katanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Karena itu saya berharap ayo kita semua ajarkan. Nggak elok dan nggak bagus dari sisi agama apapun kalau kemudian kita membiarkan dan menelantarkan orang-orang tua, orang-orang yang sudah berjasa kepada kita, menjadikan kita menjadi bisa seperti ini. Tidak elok kalau kita, dan tidak pantas kalau kita membiarkan mereka saat mereka membutuhkan tangan-tangan kita. Seperti itu ya anak-anakku ya, di sana ya nggak boleh ya, bukan di situ, itu bukan anak-anak itu. Ini nih anak-anak di sini, ini kakak-kakak tua itu. Kakak-kakak sudah tuh ya anak-anakku ya, ya kita nggak boleh lupakan orang tua, kita tidak boleh lupakan guru-guru kita. Kenapa? Saya ingat saat saya bingung, tiba-tiba saya dapat rekom untuk jadi wali kota.
Saya bingung, saya datang ke makam bapak saya dan ibu saya bingung ini gimana gitu. Itu ya udah, terakhir saya datang ke sekolah saya, meskipun guru-guru saya sudah pada pensiun. Saya datangi rumah ke satu-satu. Ini gimana gitu. Saya juga belum tahu apa saya jadi apa enggak. Tapi sekali lagi alhamdulillah doa-doa mereka yang kemudian saya bisa jadi wali kota. Jadi meskipun nggak punya uang gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita bersama-sama untuk peduli kepada, kalau di luar diomongin senior citizens gitu, penduduk-penduduk lansia, untuk kita lebih peduli dan kita lebih perhatikan. Saya hari lainnya saya nggak peringati, tapi untuk lansia kenapa saya peringati? Karena saya tidak mau lagi ada seorang anak membuang orang tuanya padahal dia mampu merawatnya, dan itu saya punya buktinya. Saya punya buktinya. Saat dia kemudian sembuh dari stroke, saya katakan, ibu mau pulang kembali ke, enggak anak saya nggak mau, saya dibuang oleh anak saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap ini tidak terjadi dimanapun di bumi Indonesia. Kenapa? Karena berkat mereka lah kita semua bisa seperti ini. Kalau kita ngomong saya pengen berhasil, tapi ingat kesempurnaan hanya milik Tuhan. Seperti itu sekarang ini. Tapi ke depan kita berharap bahwa para lansia itu bisa menjadi lagi keluarga besar seperti saat mereka merawat anak-anaknya, dan kemudian mereka juga bisa kok sebetulnya diajari bagaimana untuk mereka bisa mengisi kesibukannya, seperti itu kira-kira. Oke, sudah? Oke, terima kasih ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, apa-apa. Terima kasih kepada Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia, dan sekali lagi ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Ibu Menteri Sosial atas pilihan merayakan Hari Lanjut Usia Nasional di Kabupaten Aceh Utara. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan Ibu Menteri berkenan menuju Rumah Sakit Cut Mutia di Lok Sukun. Dari RRI, bagaimana ini tanggapannya ketika sudah menginjak kaki di Aceh Utara dalam Ikatan Tambun? Ya, senang, ini adalah bagian dari Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi rangkaian acara pada pagi hari ini di kantor Bupati Lok Sukun, Target dari Kementerian Sosial terhadap Kabupaten Aceh Utara. Ya, targetnya meringankan. Dan kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemerintah Bu.